Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 6. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 6. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Clayman sedang meminum wine. Clayman dapat kabar bahwa di negara Carrion udah gak ada satupun rakyat yang tinggal di sana. Clayman tahu bahwa rakyat negara Carrion telah pindah ke Tempest. Tadinya Clayman mau jadi True Demon Lord ketika Walpurgis dimulai, tapi sekarang rencananya gagal total. Clayman nyuruh Yamza untuk segera membantai orang-orang. Walaupun Clayman marah, tapi Clayman juga dapat kabar gembira. Berkat skillnya, Clayman tahu bahwa Veldora masih hidup. Dan Veldora telah membantu Rimuru dalam membantai Farmes. Veldora telah menghabiskan energi sihirnya dalam membantai Farmes. Karena Veldora telah melemah, Clayman berencana ingin membunuh Veldora setelah Walpurgis. Clayman juga dapat kabar kalau Ramirez meminta Rimuru untuk ikut dalam Walpurgis. Dan itu telah disetujui oleh para Demon Lord. Clayman pengen pakai Walpurgis untuk bungkam Rimuru. Rimuru gak layak jadi Demon Lord karena Rimuru cuma slime lemah yang mengandalkan kekuatan Veldora. Oke, sekarang gue bakal flashback ke beberapa bulan yang lalu. Jadi, Milim datang ke tempat Frey. Milim pamer item Dragon Knuckle yang baru dia dapat dari Rimuru. Milim juga ceritain tentang betapa hebatnya negara yang dibuat Rimuru. Milim sangat suka berada di Tempest. Frey pun ngasih Milim sebuah kalung. Ternyata kalung itu berisi skill dari Clayman. Sejak saat itu ekspresi Milim jadi berubah. Frey hanya melaksanakan tugas dari Clayman. Gak lama Clayman pun muncul dan dia pukul Milim. Clayman tertawa karena Milim telah jadi budaknya. Clayman juga mulai merendahkan Frey. Bagi Clayman, Frey hanyalah sebuah pion. Kalau Frey gak mau ikutin perintahnya, maka Clayman bakal pakai kekuatan dari Milim. Frey pun akhirnya dia pergi. Frey sangat kesal karena saat ini dia hanyalah alat bagi Clayman. Frey menyesal karena telah berurusan dengan Clayman. Tapi walaupun gitu, Frey punya firasat bahwa hidup Clayman akan segera berakhir. Di sisi lain, Leon datang ke negara es. Tentunya tempat itu adalah tempat dari Guy Crimson. Leon disambut dua wanita cantik. Leon tahu bahwa kedua wanita itu adalah Archdemon. Iblis berambut hijau bernama Mizari, sedangkan iblis berambut biru bernama Rain. Ketika sampai di tempat Guy sedikit menggoda Leon. Tentunya Leon sangat kesal. Tapi Guy bilang kalau dia bisa jadi wanita, kalau Leon sangat ingin wanita. Melihat Leon yang kesal, Guy pun mulai serius. Dan dia mengajak Leon untuk diskusi. Leon melihat para bawahan Guy. Para bawahan Guy sangat disiplin. Mereka tahu kalau mereka berbuat kesalahan, maka Guy bisa dengan mudah membunuh mereka. Guy adalah orang yang sangat kuat. Guy nyuruh Leon untuk hadir dalam Walpurgis. Mereka juga berdiskusi tentang Milim. Mereka yakin kalau Milim lagi ngerencanain sesuatu. Mereka juga nganggap kalau Milim gak mungkin dikendaliin sama orang lemah. Mereka juga diskusi tentang Rimuru. Guy tertarik dengan Rimuru karena Ramirez lah yang mengajak Rimuru. Leon bilang kalau hubungan dia dan Ramirez sangat buruk. Leon bahkan sangat ingin membunuh Ramirez. Guy bilang kalau Leon bunuh Ramirez, maka Guy gak akan segan-segan untuk bunuh Leon. Leon jelas gak mau jadiin Guy sebagai musuhnya. Walaupun mereka sama-sama Demon Lord, tapi kekuatan Guy jauh di atas Leon. Leon hanya setingkat Mizari atau Rain. Leon juga cerita
kalau kemungkinan Veldora telah dibangkitkan. Guy terkejut ketika mendengar Veldora telah dibangkitkan. Gak lama datang wanita cantik bernama Velzard. Lebih tepatnya, Velzard adalah naga es. Velzard adalah teman dari Guy. Velzard juga adalah kakak dari Veldora. Velzard kaget bahwa Veldora telah dibangkitkan. Velzard udah gak pernah ngerasain aura Veldora. Jadi dia cukup kaget ketika dapat info bahwa adiknya masih hidup. Leon juga dapat info bahwa ketika Rimuru membantai Farmes, gak lama Veldora pun akhirnya dibangkitkan. Jadi kemungkinan Veldora bisa dibebaskan berkat hasil pembantaian yang telah dilakuin sama Rimuru. Leon nganggap kalau segala pahlawan punya kelemahan, tapi Velzard punya teori lain. Velzard nganggap kalau kemungkinan segala pahlawan gak mungkin bisa dihancurkan hanya dengan pengorbanan banyak orang. Velzard nganggap bahwa kemungkinan ada orang yang mampu menciptakan dimensi lain dan menaruh Veldora di sana. Dan di sanalah segel Veldora akhirnya dilepaskan. Guy hanya tertawa karena yang mampu melakukan itu hanya orang setingkat Guy atau Velzard. Kalau ada orang yang bisa melakukannya, maka Guy akan menganggap kalau orang itu punya kekuatan yang hampir setara dengan dia. Tentunya mereka semua menganggap bahwa kemungkinan Rimuru lah yang telah melakukan semuanya. Guy sangat tertarik dengan Walpurgis kali ini. Dia mau mastiin apakah Rimuru orang kuat atau orang lemah. Mereka juga penasaran kenapa Veldora yang sangat haus darah tiba-tiba menjadi pendiam dan gak buat keributan. Harusnya kalau Veldora udah bebas, Veldora udah pasti membuat kekacauan. Leon bilang kalau dia juga mau bertemu Rimuru. Rencana Leon dalam memanggil orang-orang dari dunia lain jadi agak terganggu karena Rimuru. Mereka juga berpikir kalau Milim tertarik dengan Rimuru. Makanya Milim ngerencanain sesuatu. Diskusi pun akhirnya berakhir. Guy mengajak Velzard untuk ikut Walpurgis, tapi Velzard menolak ajakan Guy. Guy sangat gak sabar untuk Walpurgis. Udah lama dia gak antusias dalam Walpurgis. Guy sangat antusias kali ini karena kehadiran dari Rimuru. Guy adalah salah satu dari Primordial Demon. Masing-masing Primordial punya warna yang berbeda, dan Guy punya warna merah. Guy adalah Archdemon pertama yang telah dipanggil ke dunia baru. Guy dipanggil sama suatu negara. Guy disuruh membantai negara lawan. Setelah membantai negara lawan, Guy juga membantai negara yang telah memanggilnya. Karena hal itulah, Guy berevolusi jadi True Demon Lord. Evolusi Guy mempengaruhi para bawahannya. Oh ya, Mizari dan Ren juga, mereka adalah bagian dari Primordial Demon. Mizari dan Ren dikasih nama sama Guy ketika Guy berevolusi jadi True Demon Lord. Gak lama setelah itu, Milim juga jadi True Demon Lord. Milim membantai negara yang telah membunuh naga kesayangannya. Oh ya, naga kesayangan Milim sebenarnya adalah reinkarnasi dari ayahnya, yaitu Veldanava. Veldanava adalah True Dragon pertama yang ada di dunia. Ketika Milim lahir, beberapa kekuatan Veldanava pindah ke Milim. Sebelum mati, Veldanava ngasih Milim naga peliharaan. Dan naga itu jadi reinkarnasi dari Veldanava. Ketika Milim mengamuk karena naga kesayangannya mati, Guy datang dengan tujuan untuk menghentikan Milim. Guy dan Milim bertarung selama berhari-hari. Kekuatan mereka seimbang. Untungnya, datanglah Ramirez menghentikan semuanya. Ramirez ngorbanin kekuatannya untuk menghentikan Milim dan Guy. Karena hal itulah, kekuatan Ramirez jadi melemah. Dan Ramirez juga jadi peri yang kecil. Nah, itulah awal cerita 3 Demon Lord pertama. Setelah itu muncullah Demon Lord lainnya. Guy hanya tertawa karena Clement sangat yakin kalau dia bisa ngendaliin Milim. Guy gak bisa ngendaliin Milim, jadi mustahil bagi orang lemah untuk ngendaliin Milim. Guy tersenyum
karena era orang lemah yang menyebut dirinya sebagai Demon Lord akan segera berakhir. Di sisi lain, Rimuru kesal karena Ramirez gak tahu tempat Walpurgis. Ramirez bilang kalau dia selalu dijemput sama orang lain. Gak lama, Rimuru dihubungi oleh Benimaru. Benimaru bilang kalau dia udah membuat strategi penyerangan. Jadi berkat evolusi, cara berpikir Benimaru meningkat berkat skillnya. Makanya Benimaru bisa buat strategi dengan sangat baik. Tapi walaupun gitu, Suna kurang setuju dengan rencana Benimaru. Suna pun mau ikut dalam peperangan. Suna mau menyempurnakan rencana Benimaru. Rimuru terus berpikir, tapi setelah Soe dan Hakuro menjamin keselamatan Suna, maka Rimuru pun mengirim Suna ke dalam peperangan. Rimuru tahu kalau Suna sangat ahli dalam skill pengendali pikiran. Dengan adanya Suna, maka Suna bisa langsung mencegah pengendalian pikiran yang dilakukan oleh para musuh. Rimuru mengobrol dengan Veldora. Veldora bilang kalau dia pernah bertarung melawan Demon Lord. 2000 tahun yang lalu, Veldora pernah menyerang dan menghancurkan kota vampir. Bagi Veldora, hal itu hanyalah candaan. Tapi bagi vampir itu, tentunya dia sangat marah ketika kotanya telah dihancurkan. Nama vampir itu adalah Valentine. Veldora juga bilang kalau dia pernah bertarung dengan ras raksasa, yaitu salah satu dari Demon Lord. Namanya adalah Dagrul. Bagi Veldora, para Demon Lord hanyalah serangga lemah. Tapi walaupun gitu, Veldora gak mau ganggu Guy. Veldora alasan kalau tempat Guy sangat dingin, makanya dia gak mau melawan Guy. Gak lama, Rimuru ngerasain kekuatan yang hebat, dan datanglah iblis berambut hijau. Mizari menjemput Ramirez. Rimuru ngerasa kalau Mizari setingkat Diablo. Melihat kalau Guy punya bawahan yang kuat, Rimuru gak mau jadiin Guy sebagai musuhnya. Di sisi lain, Benimaru terlihat senang karena semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Beberapa bawahan Clayman yang lengah telah berhasil ditangkap. Arubi saat ini lagi ada di udara. Dia melihat jalannya pertarungan. Dalam perang kali ini, Benimaru menunjuk Arubis sebagai ajudannya. Karena permintaan dari Arubis, Benimaru mengizinkan 3 Beastman kuat untuk bertarung melawan musuh kuat dari pasukan Clayman. Benimaru bilang kalau sebaiknya mereka membiarkan beberapa orang untuk tetap hidup. Tujuannya supaya mereka bisa dijadiin alat untuk memperbaiki negara Carrion. Benimaru jelasin rencananya. Arubis kaget dengan rencana yang udah disusun sama Rimuru. Rimuru bukan cuma mau bantu Beastman meraih kemenangan, tapi Rimuru juga udah merencanakan untuk memperbaiki negara para Beastman. Pasukan Clayman kocar-kacir ketika mereka sadar bahwa mereka telah masuk perangkap. Banyak pasukan yang mati ketika Gerudo meruntuhkan tanah dan menjatuhkan para musuh. Walaupun ada musuh yang bisa terbang, tapi mereka segera dihabisi oleh pasukan Gabil dan Beastman yang bisa terbang. Benimaru mengamati pertarungan. Ketika tahu kalau pasukannya telah menang di banyak sektor, Benimaru pun nyuruh 3 Beastman kuat untuk mengalahkan para pemimpin musuh. Fobio menuju orang yang sedang bersembunyi. Mereka adalah Footman dan Tears. Footman dan Tears mengejek Fobio karena Fobio telah kalah dari Milim. Fobio sangat marah, tapi Fobio juga tahu bahwa para badut punya kekuatan yang sangat luar biasa. Untungnya gak lama, datanglah Gerudo. Gerudo tentunya kenal dengan Footman karena mereka terhubung dengan peristiwa Earth Disaster. Gerudo udah siap untuk bantu Fobio. Yamza dapat laporan tentang peperangan. Walaupun kondisinya buruk, tapi Yamza harus bisa menang. Oh ya, selain Yamza, Clayman juga punya Adalman dan Ninehead. Adalman adalah mantan manusia dengan sihir yang sangat luar biasa.
Sekarang Adalman telah jadi monster, dan tentunya kekuatan Adalman meningkat drastis. Sedangkan Ninehead adalah monster rubah yang punya energi sihir yang sangat kuat. Sayangnya, Ninehead gak ikut dalam perang karena dia punya tugas untuk mengawal Clayman dalam Walpurgis. Yamza saat ini harus mikirin cara untuk menang. Kalau Yamza kalah, maka Clayman akan membunuhnya. Gak lama, datanglah Arubis. Arubis mulai menghabisi banyak musuh. Yamza kaget karena kedatangan dari Arubis. Yamza jelas kaget karena tiba-tiba ada penyusup yang masuk wilayahnya. Arubis bilang kalau pasukan pengintai telah dimusnahkan. Yamza pernah dengar kekuatan Arubis. Yamza mau kabur pakai teleport, tapi sayangnya dia nggak bisa. Arubis punya skill mata ular yang mampu membuat musuh lumpuh, kena racun, atau jadi gila. Intinya, kalau punya mental lemah, maka orang itu langsung jadi gila. Kalau mentalnya kuat, maka akan kena racun atau jadi lumpuh. Arubis juga punya skill yang mampu mengganggu aliran dari sihir, sehingga Yamza saat ini kesulitan pakai sihirnya. Yamza memprovokasi Arubis. Arubis pun terpancing dan dia jadi lengah. Ketika Yamza mau menebas punggung Arubis, tiba-tiba muncul Gopta dari bayangan. Gopta bilang kalau dia disuruh Benimaru untuk melindungi Arubis ketika Arubis dalam bahaya. Yamza mulai menyerang Gopta. Gopta menangkis semua serangan Yamza. Yamza sadar kalau Gopta bukanlah goblin biasa. Gopta nggak mau bertarung melawan orang kuat, tapi Arubis bilang kalau Gopta boleh bertarung melawan Yamza. Gopta membiarkan Arubis untuk bertarung. Gopta akan jadi support. Di sisi lain, pemimpin pasukan Dragon Fatful yang bernama Midray, dia bertarung melawan pasukan Gabil. Di sana juga ada Sipia. Sipia berubah jadi setengah bentuk binatang buasnya. Sipia menyerang dengan cakarnya, tapi Midray langsung banting Sipia dengan gaya judo. Setiap Sipia menyerang, Sipia terus dibanting. Midray melihat Hermes telah dijatuhkan oleh Gabil. Gabil gak langsung bunuh Hermes. Gabil curiga kalau mereka punya hubungan dengan Milim. Gabil nanya kenapa manusia bisa jadi sangat kuat. Midray bilang bahwa mereka sebenarnya punya darah Dragonewt. Para Dragon Fatful bisa dibilang kalau mereka adalah keturunan Dragonewt yang berhubungan dengan manusia. Tapi intinya ras mereka nggak jauh beda dengan Dragonewt. Midray menantang Gabil dan Sipia untuk menyerang secara sekaligus. Pertarungan Arubis dan Yamza sangat sengit. Mereka berdua seimbang. Yamza pun pakai kartu asnya. Dia pakai gelang tiruan. Tiruan yang dibuat Yamza mirip aslinya. Sekarang Arubis harus melawan dua Yamza. Arubis mulai terpojok. Arubis pun mulai berubah jadi binatang buas tipe ular. Tongkat yang selalu dipegang Arubis, sekarang tongkat itu ada di kepala dari Arubis. Dan tongkat itu berubah jadi tanduk. Gopta ngerasain kekuatan yang berbahaya. Gopta dan pasukannya pun mundur dari medan pertarungan. Bawahan Yamza banyak yang terjatuh. Mereka semua terkena skill area dari Arubis. Mereka semua jadi batu dan akhirnya mereka hancur. Bahkan tubuh tiruan dari Yamza ikut hancur karena kekuatan Arubis. Arubis bilang kalau Yamza sebaiknya menyerah. Arubis akan membiarkan Yamza untuk tetap hidup. Dan Arubis akan menjadikan Yamza sebagai tahanan. Ketika Yamza mau menyerah, tiba-tiba Yamza dikendalikan oleh Clayman. Yamza pun bergerak sendiri. Dan dia memasukkan bola yang ada di sakunya ke dalam mulutnya. Bola itu adalah bagian tubuh dari Charybdis. Charybdis pun bangkit kembali. Arubis
terus menyerang Charybdis. Tapi semua serangannya sangat gak berguna. Charybdis juga pakai kekuatan Yamza sehingga area berubah jadi salju dan angin yang kencang. Arubis sangat kesal karena kalau Charybdis gak dihentikan maka semuanya akan hancur. Gak lama muncullah Benimaru. Benimaru sangat senang karena Charybdis akan jadi musuh uji coba dalam memakai kekuatan Benimaru setelah evolusi. Benimaru menebas Charybdis dengan pedang api hitam. Arubis kaget karena musuh gak nyembuhin dirinya. Padahal serangan Arubis gak berguna karena musuh bisa nyembuhin diri dengan sangat cepat. Benimaru yang gak mau buang waktu, dia pun pakai api hitam dalam jumlah yang besar. Dan itu meledakkan Charybdis. Arubis yang melihat itu, dia sangat kaget. Itu artinya Benimaru setara dengan tuannya, yaitu Carrion. Footman dan Tyr juga terkejut ketika Charybdis dikalahkan dengan sangat mudah. Tyr dan Footman telah melukai Phobio. Bahkan Gerudo juga bukanlah ancaman bagi Tyr dan Footman. Dengan kekalahan Charybdis, Footman dan Tyr mereka mau pergi. Tapi Phobio masih berjuang untuk menghentikan mereka. Footman pun ngeluarin bola sihir dalam jumlah yang banyak. Bola itu menghujani Gerudo dan Phobio. Armor Gerudo telah dihancurkan, sedangkan Phobio dia terluka. Footman dan Tyr mereka pun pergi. Gerudo kesal karena dia telah kalah total. Walaupun gitu, Gerudo masih bersyukur karena dia gak mati. Gerudo gak mau membuat Rimuru kesulitan kalau dia mati. Gerudo melaporkan apa yang terjadi kepada Benimaru. Benimaru tersenyum karena para badut sangat naif. Di masa depan, bisa aja para badut dikalahkan dengan mudah oleh orang dari Tempest. Benimaru cukup ngasih laporan tentang skill dan cara bertarung para badut. Setelah itu, maka Rimuru akan membongkar semua kelemahan para badut. Gerudo kagum dengan strategi Benimaru. Kalau Benimaru sombong, maka bisa aja Benimaru milih melawan Footman dan Tyr. Tapi Benimaru lebih milih melawan Charybdis. Kalau Benimaru melawan Footman dan Tyr, maka hasilnya pasti lebih buruk. Untungnya Benimaru udah membuat keputusan yang tepat. Di sisi lain, Gabil dan Sipia masih bertarung melawan Midrey. Gabil dan Sipia kehabisan stamina. Gak lama, Midrey ngerasain kebangkitan Charybdis. Para Dragon Faithful mulai menyembuhkan diri mereka dan pasukan dari Gabil. Sipia kaget ketika mengetahui Charybdis hidup lagi. Midrey memakai matanya untuk melihat kekuatan Charybdis. Midrey bilang bahwa Charybdisnya masih belum sempurna. Midrey juga tahu kalau kali ini Yamzalah yang jadi inti dari Charybdis. Gak lama, Midrey kaget karena ada orang yang bisa memusnahkan Charybdis dengan sangat mudah. Orang yang bisa memusnahkan Charybdis dengan mudah adalah orang yang setara dengan Demon Lord. Sipia dan Gabil tentunya kebingungan. Sipia dan Gabil gak bisa melihat apa yang terjadi. Mereka gak punya skill penglihatan jarak jauh. Gak lama datang Benimaru. Midrey sangat kaget karena dalam sekejap Benimaru telah sampai di tempatnya. Gabil bilang kalau Dragon Faithful adalah bawahan dari Milim. Mereka juga udah nyembuhin luka dari pasukan Gabil. Walaupun Midrey cukup yakin bisa menang dari Benimaru, tapi Midrey bersyukur karena nggak harus bertarung. Kalau Midrey bertarung, maka itu akan jadi pertarungan hidup dan mati. Di tengah malam, Suna, Soei, dan Hakuro, mereka semua berhasil menemukan markas Clayman. Markasnya ditutupi oleh kabut. Ternyata di dalam kabut itu udah banyak musuh yang menunggu mereka. Gak lama datang Adalman mendekati mereka. Mereka ngerasain aura yang kuat dari Adalman. Total ada 10.000 undead yang akan menjadi musuh dari Hakuro, Soei, dan Suna. Di dalam kabut juga mereka gak bisa berteleport maupun berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka udah masuk perangkap Adalman.
Suna berpikir apa yang harus mereka lakuin. Hakuro dan Soei langsung nyerang Adalman. Adalman menghina mereka sambil mengayunkan tangannya. Tapi Hakuro langsung menusukkan pedangnya ke arah Adalman. Sayangnya, Undead Ksatria dengan sigap menghadang serangan Hakuro. Hakuro ngerasain bahaya. Dia pun langsung mundur ke belakang. Soei ngerasain hawa berbahaya. Ternyata di dekat Adalman muncul Undead Naga. Soei bisa aja mengurus Undead Naga, tapi sekarang gak mungkin dia lakuin. Soei harus melindungi Suna. Bertarung sambil melindungi akan sangat menyusahkan bagi Soei. Sedangkan Hakuro sedang disibukkan bertarung melawan Undead Ksatria yang bernama Albert. Jadi Soei akan kesulitan menghadapi Undead Naga. Soei pun ngeluarin serangan yang kuat. Soei pakai ribuan jaring, dan itu ternyata bisa menghancurkan Undead Naga. Sayangnya Undead itu kembali seperti semula ketika Undead itu dihancurkan. Soei berkeringat dengan keadaan yang telah terjadi. Soei dengan terburu-buru ingin melanjutkan serangan, tapi dia dihentikan oleh Suna. Suna bilang kalau Soei harus tetap tenang. Undead Naga mustahil dikalahkan selama intinya dipegang oleh Adalman. Suna nyuruh Soei untuk menahan Undead Naga. Suna lah yang akan bertarung melawan Adalman. Soei gak setuju dengan Suna, tapi tiba-tiba Soei melihat senyum dingin dari Suna. Soei ngerasain hawa menyeramkan dari perintah Suna. Suna punya skill yang mampu membuat orang lain mengikuti perintahnya. Soei pun tenang dan akhirnya dia sadar bahwa Suna bukanlah orang yang harus dilindungi. Soei akan bertarung melawan Undead Naga, Hakuro melawan Albert, dan Suna melawan Adalman. Adalman meremehkan Suna. Jadi sebenarnya Adalman tuh dikutuk sama Kazarim. Adalman dikutuk supaya dia gak bisa meninggalkan wilayahnya. Dan Adalman juga dikutuk untuk memusnahkan siapapun yang masuk wilayahnya. Tentunya Kazarim menjadikan wilayah itu sebagai wilayah dari Clayman. Jadi Adalman tuh gak ngikutin perintah dari Clayman. Adalman cuma ngikutin kutukan yang menyuruhnya gak boleh pergi dan membiarkan musuh masuk ke wilayahnya. Adalman sebenarnya sangat ingin kebebasan, tapi kutukannya membuat dia sangat kesal dan dia gak bisa bergerak bebas. Suna terus berjalan dan dia ngeluarin skill. Tiba-tiba area 300 kaki dari Suna, area itu berubah jadi area suci. Suna tahu kalau Adalman kena kutukan. Adalman terkejut ketika Suna mengetahui semuanya. Suna bilang kalau dia akan mengalahkan Adalman. Sehingga ketika Adalman kalah, maka semua pertahanan wilayah yang telah diciptakan oleh Adalman semuanya akan jadi musnah. Adalman tersenyum ketika Suna mengetahui semuanya. Suna bilang kalau dia datang ke wilayah Clayman hanya untuk menghancurkan Clayman. Adalman gak yakin kalau Suna dan yang lainnya bisa menghancurkan Clayman. Adalman tahu kalau di belakang Clayman adalah Kazarim. Adalman sangat tahu kalau kekuatan Kazarim sangat luar biasa. Makanya dia gak yakin kalau Suna dan yang lainnya akan berhasil dalam memusnahkan Clayman. Adalman adalah pangeran di sebuah negara kecil. Negara itu terhubung dengan negara Ruberion. Karena terhubung dengan Ruberion, tentunya negara itu penganut agama Ruminas. Adalman sadar bahwa negaranya sangat lemah. Kekuatan militer negara hanya mengandalkan negara Ruberion. Karena Adalman orang yang berbakat, Gereja Barat pun tertarik dengan Adalman. Ketika kakaknya menjadi pemimpin negara, Adalman mulai aktif menyebarkan agama Ruminas. Adalman adalah penganut agama yang sangat taat. Karena pengabdian yang luar biasa, Adalman pun belajar sihir suci di Gereja Barat.
Dia terus belajar sihir sampai akhirnya dia bisa jadi penyihir yang hebat. Adalman masih belum puas dengan itu semua. Dia bersama temannya yaitu Gadra, mereka terus berlatih sihir di luar sihir suci. Setelah waktu berlalu, Adalman pun mencapai puncak manusia. Adalman berevolusi menjadi manusia sage. Mendengar hal itu, pihak gereja menyuruh Adalman untuk pergi ke Gunung Suci. Adalman dijanjikan untuk bertemu dengan Dewa Ruminas. Ketika Adalman pergi, ternyata Adalman dikhianati, dan itu menyebabkan tragedi. Pertarungan Adalman melawan Suna masih berlanjut. Adalman melemparkan banyak cairan yang mampu melelehkan daging dengan mudah. Suna berlindung pakai pertahanan api. Adalman mencoba untuk mengutuk Suna, tapi Suna pakai sihir suci. Adalman kaget karena monster bisa pakai sihir suci. Suna bilang siapapun bisa pakai sihir suci selama mereka percaya pada kekuatan mukjizat dan percaya dengan apa yang mereka imani. Adalman hanya tersenyum dan akhirnya dia sadar bahwa siapapun bisa memakai sihir suci. Gereja Barat telah berbohong dengan bilang hanya manusia suci yang bisa memakai sihir suci. Adalman ingat lagi dengan masa lalu. Jadi, ketika dia pergi ke Gunung Suci, di sana ternyata udah banyak undead termasuk undead naga. Adalman dan pasukannya pun mereka terbunuh. Untungnya Gadra membangkitkan Adalman. Sayangnya Adalman bangkit ketika dia udah jadi tengkorak. Karena hal itulah Kazarim tertarik dengan Adalman dan dia mengutuk Adalman. Suna tahu kalau Adalman bisa memakai sihir suci. Suna menyuruh Adalman untuk pakai sihir suci. Adalman gak mau pakai sihir suci karena dia telah dikhianati oleh Gereja Barat. Tapi Suna menyuruh Adalman pakai kekuatan penuhnya. Adalman pun pakai skill Disintegration, tapi Suna pakai skill Overdrive. Dan itu membuat sihir Adalman jadi berantakan. Sihir suci pun menimpa Adalman dan pasukannya. Mereka tertelan cahaya. Adalman dan pasukannya telah dikalahkan. Karena Adalman telah terbebas dari kutukan, Adalman mau menyembah dewa yang baru, yaitu Tuan dari Suna. Suna bilang kalau dia gak menyembah Rimuru, tapi Adalman tetap akan menjadikan Rimuru sebagai dewanya. Suna pun memimpin Adalman dan pasukan undead yang masih hidup. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.